Konnichiwa, genki desu ka? Balik lagi nih di channel saya. Welcome back to my channel. Kira-kira udah berapa purnama ya saya nggak upload dan bikin video pelajaran bahasa Jepang ya? Gila, lebay banget kata Minasan. Berapa purnama udah kayak siapa namanya tuh ADC? Siapa sih? Cinta sama Rangga. Berapa purnama? Paling cuma seminggu doang ya. Itu juga kalau Minasan menunggu video saya. Harus saya nunggu ya, karena di video kali ini saya akan kembali membahas pelajaran tentang soal-soal JLPTN 4, tapi masih di Bunpo ya, grammar part 3. Kok Bunpo lagi ya, namanya juga tata bahasa dasar ya, dasar banget bahasa Jepang. Itu ada banyak banget ya, termasuk N4 ini. Soal-soalnya makin susah, makin menarik, tapi penjelasannya juga insya Allah semakin mudah dimengerti oleh minasan. Jadi selamat menyaksikan sampai akhir. Kan kalau ngomongnya pelan-pelan lebih enak kali ya. Oke, saigo made ni dozo mite-mite kudasai. Issho ni benkyou shimashou. Ja, hajimemasu. Yuk belajar bareng dan kita mulai. Welcome back to Nihongo Bunpo Part 3, Grammar Part 3 JLPT. Jangan bosan-bosan dengan grammar ya, minasang. Oke, soal yang pertama. Ini bagi minasang yang belum hafal atau lancar baca kanji, sudah saya terjemahkan kanjinya ya. Soal yang pertama ini dia. Itsumo wa jibun de sukurimasu ga. Biasanya selalu membuat sendiri, tapi tokidoki supade kate. Tapi terkadang atau kadang-kadang beli di supermarket. Kira-kira kata kerja yang tepat untuk mengisi kalimat yang kosong ini apa? Kate nani koto ga arimasu. Oke, itu tadi soalnya. Lihat penjelasannya di bawah sini ya minasang. Penjelasannya yang tulisannya warna merah. Merah membara semangat supaya kita dan minasang semangat terus belajar bahasa Jepangnya. Oke, ada dua rumus untuk tak koto ga arimasu ya. Karena tadi soalnya ini kan bahas apa ya? Koto ga arimasu ya. Kata kerja yang cocok ini untuk koto ga arimasu apa ya? Dua rumus. Rumus yang pertama, lupa kasih nomor. Furbata plus koto ga arimasu yang artinya pernah, menyatakan pengalaman. Contohnya tabeta, kan verba bentuk ta ya. Plus koto ga arimasu, tabeta koto ga arimasu, pernah makan. Ini berarti menunjukkan pengalaman. Saya tulis di sini, pengalaman. Oke. Rumus yang kedua, lupa kasih nomor. Rumus yang kedua, nih, kata kerja kamus, verba kamus plus koto ga arimasu, artinya ada kalanya. Sesuatu yang sebenarnya jarang terjadi, tapi kadang-kadang dilakukan atau kadang-kadang terjadi. Contohnya, taberu koto ga arimasu, ada kalanya makan di mana. Misalnya, biasanya nggak makan nasi gitu, tapi taberu koto ga arimasu, ada kalanya makan nasi. Maksudnya kadang-kadang makan nasi. Jadi jelas ya. Saya ulang lagi, kata kerja bentuk ta koto ga arimasu, pernah ya, pernah, pengalaman. Tabeta koto ga arimasu, pernah makan. Rumus kedua, verba kamus plus koto ga arimasu, ada kalanya. Ini yang kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang. Taberu koto ga arimasu, ada kalanya makan. Nah, kita lihat jawaban yang mana, yang benar yang mana yang cocok untuk soal nomor 1 ini. Apakah taberu, tabete, tabenai? Oke. Di sini tidak ada tabeta ya minasan ya. Otomatis jawaban yang benar adalah langsung aja nomor 1, taberu. Kenapa langsung otomatis nomor 1? Hanya ada dua rumus ya, dua rumus pasangannya koto ga arimasu ini. Apakah tabeta verba bentuk ta atau taberu bentuk kamus? Nah, di sini tidak ada taberu. Di sini tidak ada tabeta. Tabeta ya bukan pasangannya. Tabe ya bukan pasangannya. Tabena ya bukan pasangannya. Ini soal udah mudah banget. Otomatis langsung nomor 1 jawabannya, taberu. Dan coba kita terjemahkan artinya sekarang ya, kalau jawabannya taberu ini. Itsumo wa jibun de sukurimasu ga. Biasanya selalu buat sendiri, tapi tokidoki supade kate. Kadang-kadang beli di supermarket, lalu taberu koto ga arimasu, dan ada kalanya makan. Maksudnya biasanya buat sendiri, selalu buat sendiri, tapi kadang-kadang ada kalanya makan
dari membeli di supermarket. Maksudnya kadang-kadang ada kalanya beli di supermarket lalu makan. Senakan jadi seperti itu ya minasang. Jadi jawaban yang benar adalah taberu. Kotoga arimasu. Ada kalanya makan dengan membeli di supermarket. Oke, ichiban owari desu. Hai minasang, dibang desu. Soal nomor 2. Nihongo machigaete. Bahasa Jepang saya salah. Minna ni oleh semua. Diapain nih? Totemo hazukashi kata. Sangat malu. Oke. Apa ya? Ini langsung saya kasih tahu ya bahwa di sini tuh jawabannya tuh pakai bentuk ukemi atau pasif. Apa itu ukemi? Apa itu pasif? Kalau bahasa Indonesianya tuh di. Misalnya apa ya? Diketawain gitu ya. Dicuri. Itu kan bentuk pasif bahasa Indonesia ya. Bahasa Jepangnya ini dia. Ukemi atau bentuk pasif bahasa Jepang ini ya. Polanya watashi wa nani ini verba bentuk ukemi. Ini polanya sampai sini ya. Watashi wa nani ini verba ukemi. Maksudnya saya diapain sama orang lain. Diapain sama orang lainnya itu ditunjukkan oleh verb ukemi atau kata kerja bentuk ukeminya. Watashi wa minnani warawaremas. Watashi wa minnani warawaremas. Warawaremas ini diketawain. Jadi saya diketawain oleh mereka, oleh semua. Asal muasalnya dari sini ya. Ini saya kasih contoh perubahan bentuk mas ke bentuk ukemi atau pasif. Waraimas artinya tertawa, gitu ya. Tertawa. Kita rubah ke bentuk ukemi pasifnya. Caranya adalah wara ini ichiri bini miki gishi. Golongan pertama minasang pasti tahu ya. Yang sudah belajar sampai N4 berarti udah tahu ichiri bini miki gishi. I-nya bunyinya diganti menjadi wa. Masnya diganti remas. So, waraimas tertawa menjadi warawaremas yang artinya diketawain. So, jawaban soal ini adalah nomor 2. Warawase. Salah minasang, salah. Tuh kan salah. Maksudnya soal nomor 2 ini jawaban yang benarnya adalah nomor 3. Waraware. Gitu ya, waraware. Dan balik lagi ke tulisan ceker ayam. Nah, minasang bisa baca lah ya ini ya, maksudnya ini ya, waraware ya. Nih. Nihongo machigaete. Bahasa Jepang saya salah. Minani waraware totemo hazukashi kata desu. Minani waraware. Diketawain oleh semuanya, oleh mereka. Saya diketawain oleh mereka, jadi sangat malu. Totemo hazukashi kata desu. Saya langsung tembak jawabannya waraware bentuk ukemi pasif. Kenapa? Karena ini ya, kuncinya ini nih. Minani, diapain oleh mereka gitu loh. Kalau warai kan biasanya pasangannya nagara ya. Warai kata kerja kepala mas, bukan. Warawase bentuk shieki teki. Nanti di soal berikutnya kalau nggak salah nanti keluar ya shieki teki. Jadi dijelasinnya nanti. Warawase ini shieki bukan. Waraeba jokenkei. Warae. Kalau tertawa. So, jawaban 1, 2, 4 itu udah pasti salah. Jadi saya langsung dari ini nih polanya nih. Minani diketawa, diapain sama mereka semua. Minani berarti langsung kuncinya itu ukemi, bentuk ukemi pasif waraware. Sekali lagi, nihongo o machigaete minna ni warawarate totemo hazukashi kata. Nomor 3 ya jawabannya ya. Bahasa Jepang saya salah. Minna ni waraware. Saya diketawain oleh mereka. Totemo hazukashi kata, sangat malu. Sekali lagi, saya langsung tembak ukemi atau pasif nomor 3 ini waraware karena kuncinya ini. Minnani. Diapain sama mereka. Oke, bentuk ukemi ini muncul di nomor 2 di latihan soal kali ini. Minasang harus paham ya, wakarimashita ka? Oke. Hai minasang, sang bang desu. Oke minasang, nomor 3. Hai, mae wa dame deshita ga. Dulu sih nggak bisa, tapi ima wa sukoshi nihongo ga. Tetapi sekarang bahasa Jepang saya nani yoni narimashita. Pola kalimat atau kata kerja atau jawaban yang cocok untuk melengkapi pola yoni narimashita ini artinya
Apa? Bukan artinya. Apa sih pola yang cocok untuk yoni narimashita ini? Sudah saya tuliskan penjelasannya di kolom dan tulisan yang berwarna merah ini. Yang tepat untuk melengkapi pola kalimat yoni narimashita adalah verb atau kata kerja bentuk potensial kamus plus yoni narimashita. Minasan pasti sudah paham ya. Verb atau kata kerja bentuk potensial kamus. Potensial kamus. Potensialnya dulu deh. Potensial itu apa sih? Potensial itu bentuk bisa. Misalnya, bisa pergi ikemas, bisa berenang oyogemas. Tapi yang bentuk kamusnya, bisa pergi ikemas, bentuk kamusnya ikeru. Nah, ikeru itulah yang dipakai untuk pasangan yoni narimashita. Atau oyogemas, bisa berenang, bentuk kamusnya oyogeru. Nah, oyogeru itulah yang dipasangkan sama yoni narimashita, yang artinya akhirnya menjadi bisa. Sebelumnya nggak bisa, sekarang jadi bisa gitu. Contohnya oyogeru. Tadi ya, oyogemas bisa berenang. Bentuk kamusnya oyogeru plus yoni narimashita. Oyogeru yoni narimashita. Artinya akhirnya bisa berenang. Sebelumnya nggak bisa. Tapi kalau kita bicara oyogeru yoni narimashita, akhirnya bisa berenang. Sekali lagi, pasangan yoni narimashita, verba, kata kerja, potensial kamus. Kita langsung aja cari kata kerja potensial kamus. Hanasu, berbicara, bentuk kamus. Ingat, potensial kamus loh ya, bukan bentuk kamus. Kalau hanasu kan bentuk kamus biasa, berarti salah. Hanashimasu jelas salah. Hanashi jelas salah. Ini dia jawaban yang kita cari. Hanaseru. Kalau tadi hanasu bicara, ini pilihan yang pertama bicara. Potensial kamusnya adalah hanaseru, bisa bicara. Ini dia jawaban yang kita cari. Yuk, masukin dulu ke sini. Hanaseru. Dan ini curhat dikit ya, tabletnya sebelah sini rusak, ini nggak bisa ngetik, nggak bisa ke detect tulisan di sini. Pokoknya ini jawabannya hanaseru aja ya, yang nomor 4 ini ya, minasang. Maya wa dame deshita ga, ima wa sokoshi nihongo ga hanaseru yoni narimashita. Dulunya nggak bisa, tapi sekarang akhirnya menjadi bisa bahasa Jepang. Ini ya, ima wa sokoshi nihongo ga hanaseru yoni narimashita. Akhirnya sekarang bisa berbicara bahasa Jepang sedikit. So you imi desu, itu artinya. Hai sanbang owari desu. Segini mondai wa 4 bang desu. Berikutnya nomor 4. Shukudai o nani nani shimaimashita. Minasang tahu ya, shukudai itu artinya PR ya. Nani nani shimaimashita, kata kerja atau pola kalimat apa yang tepat untuk melengkapi pola shimaimashita ini? Ini dia penjelasannya ya. Verba bentuk T atau kata kerja bentuk T plus shimaimashita. Oh, berarti jawabannya adalah verb atau kata kerja bentuk T. Gampang banget. Udah, kita langsung cari kata kerja bentuk T yang mana nih? Apakah wasureta? Salah, jelas-jelas ini bentuk ta. Wasureru juga salah, ini bentuk kamus. Sangbang, wasure, ini kata kerja kepala mas ya, harusnya wasuremas, diambil kepalanya aja. Salah. Sekali lagi, pasangannya pasangannya pola shimaimashita adalah ini, verba bentuk T. Berarti jawabannya nomor 4, wasurete. Gitu. Berarti langsung aja masukin di sini ya, wasurete. Udah ketemu jawabannya. Simple kan? Shukudai o. Tuh kan salah itu guys. Maaf minasang. Salah nulis suatu T. A few moments later. Ya, sesimpel itu minasang ya. Shukudai o nani nani shimaimashita. Ingat aja langsung. Pasangannya atau pola kalimat shimaimashita adalah verba bentuk T, kata kerja bentuk T. Ini ya, langsung jawabannya nomor 4. Shukudai o wasurete shimaimashita. Selesai. Tapi apakah minasang pengen tahu artinya apa? Oke, jelasin dulu ya artinya. Yang pengen tahu silahkan nonton terus, yang enggak berarti di skip ke soal berikutnya, karena jawabannya udah ketemu guys. Oke. Kata kerja bentuk T plus shimaimashita ini ada 2 arti minasang. 1, tuntas atau selesai. 2, penyesalan atau tidak disengaja. Nih,
yang artinya tuntas atau selesai. Contohnya, yonde shimaimashita. Kata kerja bentuk T, shimaimashita, yang menyatakan tuntas atau selesai. Yonde shimaimashita, selesai baca. Apa bedanya dengan yomimashita? Yomimashita sudah baca, sekedar baca. Tapi kalau yonde shimaimashita maksudnya adalah dari cover buku, daftar isi, sampai daftar pustaka misalnya, tuntas, selesai dibaca semua per halaman per lembar. Itu fungsi te shimaimashita yang pertama. Fungsi kata kerja bentuk te shimaimashita yang kedua, tadi apa? Penyesalan atau tidak disengaja. Contohnya, ini ya contohnya, okurete shimaimashita. Okuremashita, okurete, terlambat. Okurete shimaimashita ya artinya terlambat, tapi ada kesan unsur penyesalan, tidak disengaja, yang tidak diharapkan terjadi. Itu pakainya te shimaimashita, okurete shimaimashita. Lalu ini artinya apa? Shukadai o wasurete shimaimashita, berarti lupa PR. Gitu. Ya, maaf ya minasang, ini sebagian sini gadgetnya memang agak-agak blee. Jadi diartinya di sini aja minasang ya. Jadi shukudai o wasurete shimaimashita tadi artinya lupa PR. Udah gitu aja. Lupa PR itu dalam artian apa? Bisa lupa mengerjakan atau bisa lupa membawa PR. Dan ini menyatakan yang kedua ya, penyesalan, tidak sengaja. Kan gak mungkin selesai lupa PR, tuntas lupa PR, gak mungkin kan? Tapi penyesalan atau tidak sengaja. Nah, intinya artinya seperti itu, dan minasang sudah ketemu jawabannya sesimpel tadi, nomor 4. Hai, yongbang owari desu. Gobang desu. Berikutnya nomor 5. Sukoshi tabe nani nani kamo shiremasen ga. Kamo shiremasen ga, mungkin, tetapi oishi ryori desu yo. Tapi masakan yang enak loh. Nah, pola kalimat atau kata kerja yang cocok untuk mengisi kalimat yang kosong ini di nomor 5 ini apa ya? Apakah tabe yasui, atau tabe nikui, atau so, atau yo? Ini dia penjelasannya ya. Pertama, jelasin yang bagian yasui desu dulu ya. Di sini ya minasang ya, yasui desu. Kata kerja kepala mas plus yasui desu artinya mudah dilakukan. Contohnya, nomi yasui desu. Ini dari kata nomi mas, masnya dihilangkan, diambil nominya saja. Nomi yasui desu artinya mudah diminum. Mungkin mudah diminum maksudnya mudah dicerna gitu ya, bisa diminum dengan air putih, mungkin begitu ya. Nah, yang nikui desu penjelasannya di nomor 2 sini ya. Verba kepala mas plus nikui desu artinya sulit dilakukan. Contohnya lagi, nomi nikui desu. Nomi ini dari kata nomi mas, diambil nominya aja, karena kan kata kerja kepala mas ya. Nomi nikui desu artinya sulit diminum, gak ketelan-telan, kurang lebih artinya seperti itu. Nah, yang cocok yang mana nih? Apakah tabe yasui atau tabe nikui? Kalau so sama yo udah pasti bukan ya. Tabe so desu, tabe yo desu kan aneh ya. Apakah tabe yasui atau tabe nikui? Coba ya, coba satu-satu ya di antara dua ini ya. Sukoshi tabe yasui kamo shiremasen ga. Kalau jawabannya nomor 1 ya, yasui ya. Sukoshi tabe yasui kamo shiremasen ga. Mungkin sedikit mudah dimakan, tapi masakan yang enak loh. Menurut saya sih kurang tepat. Coba kita masukkan nikui yang jawaban kedua. Nih dia. Sukoshi tabe nikui kamo shiremasen ga. Mungkin sedikit sulit dimakan, tapi oishi ryori desu yo. Tapi masakan yang enak kok. Jadi menurut saya, bukan menurut, dan memang jawaban yang benar adalah nibang, nikui desu. Sekali lagi ya. Sukoshi tabe nikui kamo shiremasen ga. Mungkin sedikit sulit dimakan, tabe nikui desu. Sedikit sulit dimakan, tapi masakan yang enak kok. Sulit dimakan dalam artian mungkin makannya harus pakai
apa ya, sendok garpu, pisau atau apalah yang susah dimakan gitu ya. Tabe ni kui deh, susah dimakan, tapi masakan yang enak kok. Kokomade wakarimashita ka minasan? Gobang owari desu. Roku bang des, soal nomor 6. Balik lagi ke soal nomor 6. Kok balik lagi sih? Lanjut ke soal nomor 6. Ini kita ketemu sama ukemi minasang, pasif ya. Tadi di nomor berapa ya? Saya bahas sedikit soal ukemi pasif. Nah, di sini muncul lagi nih nomor 6 ya. Dari mana saya tahu ini soal ukemi atau pasif? Ini langsung nih. Shikararemashita. Loncat dulu penjelasannya sebelah sini. Loncat yang sebelah sini ya. Shikararemas tadi yang artinya dimarahi berasal dari shikarimas. Shikarimas artinya marah. Bentuk pasifnya, nih lihat ya, sebelum masnya itu akhiran ri berubah menjadi ra. Masnya diganti remas. Shikararemas, dimarahi. Ini bentuk pasif ya, ukemi. Tadi sudah ya polanya ya. Nah, dan jawaban nomor 6 yang soal bintang-bintang ini adalah apa? Lihat dulu soalnya sebentar aja ya. Watashi wa gohan o, saya nasi nani shikararemashita. Ada ni, ada tabena kata, ada haha, ada node. Ingat pola kalimat ukemi atau pasif itu tadi watashi wa nani ni, saya diapain sama orang lain gitu ya. Watashi wa nani ni, kata kerja bentuk ukemi atau pasif ya. Dan jawabannya adalah ini. Watashi wa gohan o, loncat ke sini. Tabenakata node haha ni shikararemashita. Jadi urutan jawabannya adalah 2 4 3 1. Masukin dulu ini 2. Ini 4, ini 3. Nah, yang bintang-bintang ini nomor 1. Berarti jawabannya nomor 1. Nih. Itu ya. Sudah pada tahu kan kalau soal bintang-bintang Bunpo JLPT diurutin dulu pilihan jawabannya berdasarkan nomornya kayak ini. 2, 4, 3, 1. Oh, berarti yang bagian bintang ini jawabannya nomor 1. Tapi kalau bagian bintangnya di sini berarti jawabannya nomor 4. Kalau bintangnya di sini berarti jawabannya nomor 2. Bintangnya di sebelah sini berarti jawabannya nomor 1 gitu ya. Nah, oke, kita terjemahkan ya. Watashi wa gohan o 2, tabena kata 4, node, karena saya tidak makan nasi. 3, haha 1, ni shikararemashita, saya dimarahin ibu. Jadi intinya watashi wa gohan o tabena kata node haha ni shikararemashita, karena saya nggak makan nasi, saya dimarahin oleh ibu. Haha ni shikararemashita, saya dimarahi oleh ibu. Bentuk ukemi atau pasif. Bisa lah ya ukemi. Hai, rokubang owari desu. Nana bang des, soal nomor 7. Balik lagi, ketemu lagi sama soal bintang-bintang ya. Kenkao, bertengkar. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada imoto, adik perempuan. Nakaseta. Nakaseta ini dari mana nih nakaseta? Penjelasannya di sini nih minasang. Loncat ke bagian ini dulu ya minasang ya. Bagian ini nih penjelasannya nih. Yang bawah. Nakaseta ini rupanya shiekiteki. Shiekiteki itu bentuk menyuruh atau membuat. Sekali lagi, shiekiteki artinya bisa 1, menyuruh, 2, membuat gitu ya. Nah, ada kata nakimas, menangis. Bentuk shieki-nya adalah ya, minasang sudah tahu ya, ichiri binimi kigisi, golongan pertama. Ichiri binimi ki. Nah, ki-nya ini berubah menjadi ka. Nah, masnya diganti semas. Nakimas yang artinya nangis, bunyinya berubah menjadi nakasemas, artinya membuat menangis gitu. Membuat menangis itu bentuk shiekiteki ya, menyuruh atau membuat. Ini jawabannya. Sekarang lihat kotak merah yang di atasnya ya, jawabannya ya. Kenka oshite, bertengkar. Imoto o nakaseta. Imoto o nakaseta, membuat adik menangis. Kan nakasemas membuat menangis. Imoto o nakasemas, membuat adik menangis. Jadi jawabannya di sini 3,
1, 4, 2. Bintangnya di sebelah sini, berarti jawabannya yang nomor 4. Oh, sedangkan urutan kalimatnya adalah ini. Kayak kaosite, bertengkar. Bertengkar. Imoto o nakaseta, membuat adik menangis. Sedikit saja tadi saya jelasin kata kerja bentuk si eki ya. Ini ya, saya jelasin lagi. Ki-nya ganti menjadi ka, masnya semas. Nakimas nangis, nakasemas membuat nangis. Imoto o nakaseta, imoto o nakasemas. Nih, membuat adik menangis. Jadi nomor 7 jawabannya adalah 4. Oh. Itu ya bentuk si eki teki ya. Jadi ada kata kerjanya, terus watashi wa, orang lain o, kata kerja bentuk si eki. Saya membuat atau menyuruh orang lain ngapain. Oke, nanabang owari desu. Oke minasang, hai, jadi video belajar JLPTN 4 Bunpo part 3 sudah selesai. Semoga bermanfaat buat minasang yang akan mengikuti ujian JLPTN 4. Jangan patah semangat ya, jangan menyerah, harus selalu belajar. Belajarnya di mana? Di channel saya lah, nonton channel saya. Nanti buat video berikutnya saya akan spoiler dikit nih. Nanti saya akan bahas tentang JLPTN 4 bagian soal mojigoi dan kanji. Jadi simak terus video saya sampai selesai. Oke, tonton terus update-update video bahasa Jepang, pelajaran bahasa Jepang dari saya. Semoga bermanfaat buat minasang sekali lagi, dan minasang harus terus semangat mengejar JLPTN 4, N3 dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya minasang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat minasang yang sudah subscribe dan nonton terus channel dan video saya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Ja, sugino juga ini matai masyo. Sayonara.